Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam hari ini terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah telah mempertemukan kita dengan bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, bulan yang kita kenal sebagai Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Artinya bulan ini adalah bulan yang benar-benar punya makna yang sangat mulia bagi kita. Setahun hanya berjumpa sekali, dan itu hanya diperuntukkan oleh Allah untuk umat Islam yang mau bertaat kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, manusia agung, manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pembawa risalah, sehingga beliau juga dibekali oleh Allah dengan akhlak yang mulia. Itulah sebabnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita bersyukur kehadirat Allah telah dipilih oleh Allah menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak berlebihan kalau kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atasnya. Kaum muslimin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian berkait dengan wabah. Sebenarnya saya sudah terlalu banyak berbicara tentang wabah, tetapi karena memang eranya seperti itu dan banyak yang mengajukan atau menyampaikan keinginannya di kalangan kita ini, bagaimana kita menyikapi dengan datangnya wabah ini. Kaum muslimin, sebenarnya kalau berbicara tentang wabah, dahulu ya, di masa awal-awal Islam, ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu pernah terjadi wabah di Syam. Syam itu sekarang kalau kita mencarinya, ada negara-negara yang ada di Syam, Yordan itu termasuk, Oman, kemudian juga Palestina. Ya. Nah, pada saat itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah. Dia wafat terkena wabah, dan juga banyak atau beberapa sahabat juga wafat karena wabah itu. Karena Abu Ubaidah sebagai gubernur yang tertimpa bencana wabah tadi meninggal, lalu posisi gubernur digantikan oleh Amr bin As. Saya sebenarnya kalau berbicara tentang Amr bin As ini sangat tertarik ketika beliau sedang diamanati menjadi gubernur di Mesir, ya. Ada satu kondisi bagaimana keadilan benar-benar ditegakkan,
di saat itu sedang berbeda pendapat dengan seorang Yahudi. Tapi ini tidak kita bahas. Ya, jadi kemudian dia menyerukan, ini Amr bin As ini menyerukan kepada kaum muslimin untuk tidak saling berkumpul. Hari ini disampaikan agar manusia dapat terhindar dari wabah yang tengah terjadi itu. Jadi kalau sekarang ini ada istilah social distancing yang lebih juga perkembangannya menjadi physical distancing itu. Nah, Amr bin As ini beliau berkata begini kepada kaum muslimin, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala, dan manusia berkumpul ini bahan bakarnya. Kayunya semakin berkumpul, ya, manusia, maka semakin keras. Dan cara mematikan api ini harus dipisah. Maka berpencarlah warga pada saat itu ke gunung-gunung, ya, ke gunung-gunung. Jadi sosial dan physical distancing itu sebenarnya ajaran Islam di zaman wabah itu sedang berada pada saat mereka itu. Nah, para pendengar kaum muslimin rahimakumullah dan para pemirsa semuanya, hal tersebut sebenarnya juga sesuai dengan konsep penyembuhan dari dunia kesehatan. Disebutkan bahwa seseorang jangan sampai merasa cemas berlebihan, karena ini dapat menurunkan imunitas tubuh dan memudahkan terkena virus. Memperkuat iman, ya, memperkuat iman, mumpung kini ada peluang. Nah, ini di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa alasan bahwa bagaimana kita menyikapi datangnya wabah ini di bulan Ramadan ini sangat-sangat bagus. Kaum muslimin yang saya hormati, para pendengar semuanya serta para pemirsa, manusia juga dapat berusaha menghindari wabah dengan memakai alat pelindung misalnya. Jadi di samping tadi sudah contohkan supaya pergi ke gunung-gunung, ya, berpencar biar tidak terjadi komunitas kerumunan yang kuat gitu. Ya, waktu itu dilakukan seperti itu. Nah, sekarang diambil juga sebagai pelajaran buat kita ketika ada virus corona ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati, dan ini semua juga sudah banyak disampaikan ini, bahkan di mana di pojok-pojok jalan, di perempatan, di pertigaan itu sudah dipampangkan MMT, bertuliskan bagaimana supaya pencegahan wabah ini efektif. Itu kalau kita jujur, ya, sebenarnya dari ajaran Islam sangat ditekankan. Pertama misalnya, supaya rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Apa ini dalam Islam diajarkan? Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyarankan umat Islam itu rajin cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Nah, ilmu pengetahuan membuktikan cuci tangan pakai sabun adalah cara efektif untuk mencegah infeksi virus, termasuk corona. Ya, ini ada hadisnya, ada. An Salman qala qara'tu fi Taurati anna barakatat ta'am al-wudu ba'dahu fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu bima qara'tu fi Taurati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'amil wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Dinarasikan oleh Salman, saya membaca di Taurat berkah makanan ada di wudu setelah menyantapnya. Lalu aku mengatakannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang aku baca di Taurat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Berkah pada makanan ada di dalam wudhu sebelum dan setelah menyantap hidangan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin, wudhu yang bertujuan mensucikan diri sebelum sholat diawali cuci tangan sebelum membersihkan bagian tubuh yang lain. Hadis ini memang, hadis ini memang bukan hadis yang sahih, yang merupakan derajat tinggi, bukan. Namun dengan kondisi saat ini, tak ada salahnya rajin cuci tangan sebelum atau setelah beraktivitas. Apalagi manfaat cuci tangan telah terbukti dalam berbagai riset ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagi hadis yang dinarasikan oleh Abu Hurairah. Ya. An Jabirin an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum falyufrir ala yadihi thalatha marratin qabla ayudkhila yadahu fi inaihi fa innahu la yadri fima batat yaduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya cuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam itu. Jadi ketika kita tidur ini, tangan kita kemana kita nggak tahu. Mungkin garuk-garuk ketiak, mungkin garuk-garuk kepala, mungkin garuk-garuk di kubul atau dubur, atau di mana kita nggak tahu. Jadi mencuci tangan adalah ajaran Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini berderajat sahih. Nah, ini kembali mengingatkan pentingnya cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Cuci tangan memastikan tidak ada virus dan bakteri yang berisiko menginfeksi tubuh. Kemudian ada istilah lockdown, ya, lockdown. Kebijakan dalam saat muslim menghadapi serangan wabah. Ini beberapa wabah yang sempat terjadi, misal kusta, ya, diare, ya. Bukan virus corona atau covid seperti yang menyerang sekarang ini. Di dalam hadis disebutkan kita ini dilarang masuk atau keluar kota dengan yang ada wabah, dengan wabah itu. Fa idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengar tentang ta'un di satu tempat itu, maka janganlah mendatanginya. Dan jika wabah di satu tempat, ya, mewabah di satu tempat, sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari ta'un tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini dinarasikan oleh Usama bin Zaid dengan rajad yang sahih. Ta'un, ya, ta'un adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular. Jika penduduk kota tersebut mengadakan mubahil, ya, bercampur kemana-mana, maka bisa mudah menular. Maka kemudian sekarang ini bahasanya macam-macam itu. Ada lockdown, ada social distancing, ada physical distancing, bahkan sampai disarankan supaya sholatnya di rumah aja, nggak usah ke masjid. Ya. Ini beberapa hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kemudian apa sih sebenarnya hikmah? Nah, ini nih. Sehingga kalau tadi saya katakan ini kita harus arif, ya, menyikapi terhadap satu bencana atau apa itu. Ternyata ada hikmah. Jadi jangan dikira wabah ini nggak ada hikmah, ya. Wabah ini ada hikmah. Ya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kematian akibat wabah itu adalah